perempuan akhir zaman harus pandai menemukan value, nilai yang baik di dalam diri kita, di dalam pasangan kita, di dalam lingkungan kita. Artinya apa? Kita fokus kepada positive vibes. Kita mengkoleksi hal-hal yang positif. We attract positif. Kita mengundang sesuatu yang positif. Supaya apa? Supaya kita bisa vibrate. Vibrate itu menggetarkan sesuatu yang positif, menghidupkan sesuatu yang positif. Tapi coba bayangkan, kalau teman-teman ditenggelamkan dengan sesuatu yang negatif, satu aja ya, maka akan terlahir hal-hal negatif yang lain gitu. Misalnya tentang baper aja ya, baper tentang satu hal gitu, pasti kita kemana-mana. Masalahnya cuma satu, tapi nanti bisa ngerembet ke sini. Ya memang itu fakta, itu realita, tapi itu bisa kita kontrol, itu bisa kita bisa kita delete, bisa kita skip gitu kan. Intinya apa? Perempuan akhir zaman, please fokus kepada sesuatu yang positif. Jangan. Karena kalau kita misalnya fokus kepada yang negatif nih, aduh, akhir zaman, nanti ada dukhon gitu kan. Dukhon apa sih? Dukhon itu asap yang panas, yang gelap, yang bakal menutup bumi gitu kan, yang bakal mematikan seluruh teknologi. Itu hanya satu cerita akhir zaman, satu bencana akhir zaman. Bahwa di akhir zaman nanti sulit pangan, bahwa akhir zaman nanti banyak pembunuhan, bahwa akhir zaman nanti pokoknya banyak kengerian gitu. Kalau kita koleksi negatif gitu kan, kayaknya kita nggak sanggup udah hidup gitu dengan seluruh kengerian itu. Jadi ketika para sahabat mendengarkan semua kisah tentang akhir zaman, respon mereka bukan makin takut, bukan makin panik, bukan apatis, bukan putus asa, tapi makin wah, berarti kita harus siap-siap nih. Berarti kita harus prepare. Wa'aidu, siapkan apa aja yang perlu kita siapin gitu kan. Jadi ini cara berpikir perempuan akhir zaman. Stay positive, terus keep optimis. Karena kalau kita mengoleksi keburukan dunia berat. Kalau kita mengoleksi penderitaan, kalau kita mengoleksi kepahitan, kita nggak bergerak gitu. Yang kita butuhkan adalah kita harus keluar dari kondisi yang bikin kita berat tadi ya. Meskipun itu adalah realita, kita harus terus berusaha. Moving forward, tetap bergerak maju ya. Keep swimming. Meskipun kamu sedang kayak ngerasa Umi, aku kayak ngerasa berenang di dalam kegelapan gitu kan, yang aku sudah berenang, aku sudah berzikir, itu banyak yang curhat ke aku berzikir, aku sholat, tapi aku masih belum mendapatkan ketenangan, belum mendapatkan kedamaian. Keep moving, terus keep swimming, terus lakukan yang perlu kamu lakukan. Jangan biarkan kamu dikalahkan oleh kegelapan, jangan biarkan kamu dikalahkan oleh kesulitan-kesulitan yang nimpa kamu. Ini pelajaran dari Khadijah radhiyallahu anha, dan banyak banget ya kalau kita ngobrolin tentang Sayyidah Khadijah. Intinya apa gitu? Kita beruntung jadi umat, kita beruntung jadi umat akhir zaman karena kita bisa belajar memetik hikmah, memetik kekuatan, memetik kebaikan dari umat-umat terdahulu. Kita bisa belajar gitu, siapa perempuan yang dibinasakan oleh Allah. Itu contohnya banyak banget. Perempuan yang dibinasakan oleh Allah adalah misalnya yang paling viral, yang paling populer adalah istrinya Nuh alaihissalam, istrinya Lut alaihissalam. Apakah tidak datang kepada mereka hidayah? Sudah datang. Apakah mereka jauh dari hidayah? Sangat dekat dengan hidayah.
Apakah mereka nggak pernah mendengar nasihat-nasihat para nabi? Lah, mereka kan istrinya para nabi gitu. Artinya apa? Bukan berarti ketika kita tidak hidup sezaman dengan nabi, kita kayak ya udah aku kan tersesat gara-gara aku nggak hidup sezaman dengan nabi, ya wajar. Kalau Khadijah istri nabi ya wajar dia masuk surga, ya nggak gitu juga. Karena ternyata kenyataannya, realitanya ada tipe-tipe yang sudah jadi orang terdekat Rasul. Bukan Rasul ya, maksudnya Nabi ya. Jadi orang terdekat, orang yang paling disayang, orang yang paling diharapkan, tapi tidak bisa menembus cahaya, tidak bisa menembus ke dalam hatinya. Saya khawatir di situ aja sih gitu. Jadi ketika cahaya itu sudah sangat dekat dengan kita, sudah sering berseliweran di hadapan mata kita, di telinga kita, sudah kita rasain di hati kita, sudah masuk ke pikiran kita, tapi kita abaikan, kita tidak ikuti cahaya itu, kita tidak patuhi cahaya itu, maka yang akan terjadi adalah seperti istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, itu pasti bencana ya, karena dia seperti kelaparan di lumbung padi. Gimana dia bisa nggak ngerasa hidayah padahal dia kesayangan Nabi? Gimana dia hidup jauh dari hidayah padahal 24 jam dia bersama hidayah? Itu gimana gitu? Nah, itu yang kita takutin ya, jangan sampai kita kayak gitu. Al-Quran, oh ada, kajian ada, teman-teman soleh ada, semuanya ada, tapi semuanya kita abaikan, semuanya kita tinggalin, semuanya kita kayak tutup telinga, tutup mata gitu kan. Nah, ini beneran pertanda kita mengikuti, kita milenial tapi mengikuti mengikuti siapa tadi, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut gitu. Padahal kita ngerti banget jas merah, jangan melupakan sejarah. Bener gak sih itu? Oke, intinya adalah please jangan lupakan sejarah sebagai milenial. Subscribe now.